وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Kita masuk di poin yang kedua atau bab yang kedua atau tema yang kedua, yaitu menikah adalah cara terbaik membendung fitnah wanita. Ini seperti yang tadi sempat saya sindir atau singgung di atas, bahwasanya memang awalnya kita ngomongkan fitnah terbesar kita adalah wanita. Nah, maka yang kedua, ya, cara terbaiknya adalah menikah. Innal mar'ah tuqbilu fi surati syaitan. Manusia itu menghadap atau menemui orang dalam rupa-rupa syaitan. Walaupun cantik itu dalam rupa-rupa syaitan. Wa tudbiru fi surati syaitan, dan ya dia membelakangi juga dalam rupa syaitan. Jadi di depan kalau kelihatan tuh ya ada setannya, bisiki lo wanita cantik nih bisa dizinai. Dari belakang bempernya juga bagus nih, ini juga bisa dizinai gitu. Fa idza absara ahadukum mar'ah falyati ahlahu. Apabila salah seorang di antara kalian melihat ya toh wanita, falyati ahlahu, maka datangilah istrinya. Ya. Artinya kalau kemudian ada seorang laki-laki yang sudah beristri kok kemudian keluar di jalan, bagaimana kalian tahu kan di jalan tuh, apalagi di Indonesia itu banyak orang yang pertama nggak jilbaban, parah lagi celananya cuman pendek sekali gitu kan, mungkin bajunya juga ketat sekali gitu kan. Maka kalau itu yang terlihat, sedangkan tadi di depan dikatakan bahwasanya dia ketika menghadap itu ada muka setan di depannya, ketika membelakangi juga gitu kan. Artinya itu memancing fitnah, kemudian membuat orang kemudian bergairah seksualnya muncul gitu kan. Fa inna dzalika yaruddu ma fi nafsi. Karena mendatangi istri melumpahkan syahwat yang tadi terpanggil atau bergejolak karena melihat wanita di jalan tadi tanpa sengaja melihat. Segera pulang temu istrimu, karena itu akan mencegah ya, menghalangi gejolak yang muncul tadi yang ada di dalam jiwa. Kalau nggak segera ditunaikan, yang terjadi adalah ya dia nanti akan kembali ke atas tadi loh. Di sini dikatakan ya, wan nafsu tamanna wa tastahi. Kalau seorang laki-laki nggak ketemu istrinya untuk menyelesaikan itu tadi, dia akan ngayal terus. Ngayal terus. Nah, parahnya nanti kalau ngayalnya ini dibenarkan dengan mendatangi istrinya sih masih aman. Kalau kemudian yang dilakukan dia punya istri tapi kemudian nyindik istrinya orang lain, nah ini parah lagi gitu. Terlalu banyak kasus kayak gini gitu. Ya. Maka harusnya kita paham, dan sebagai seorang istri ya toh, ketika kemudian suaminya membutuhkan ya toh, nanti dalam sebuah riwayat, nggak tahu nanti di kitab ini ada apa enggak, tapi dalam sebuah riwayat dikatakan bahkan ketika kamu dalam kondisi sedang di atas pelana kuda gitu kan, sedang sibuk ibaratnya, kamu kalau dipanggil sama suamimu ya datangi, penuhi gitu, jangan ditunda, karena urusan kayak gini nih kalau ditunda ya takutnya nanti malah ya ujungnya nih loh, wal farju yusaddiqu dzalika au yukadzibuka. Khawatirnya kemaluannya si suami tadi justru akan mencari atau dilakukan pelampiasan pada jalan yang salah. Loh berarti saya membenarkan perbuatan zina? Enggak gitu. Ini udah diwanti-wanti oleh Nabi SAW. Ada hubungan sebab akibat. Nggak akan ada asap kalau nggak ada api. Gitu. Ya. Kalau ada asap kemungkinan besar ada api. Makanya kalau ada asap harusnya kamu tuh mulai peka. Jangan-jangan nanti ada kebakaran. Nah, dalam riwayat lain dikatakan fa inna ma'aha mislalladzi ma'aha. Karena yang dimiliki oleh istrimu seperti yang tadi kamu lihat pada wanita itu. Ya, makanya ada istilah pandangan hidup. Laki-laki itu kalau pandang toh ada yang hidup gitu. Nah, adapun wanita itu pegangan hidup gitu. Kadang dia untuk membangkitkan gairahnya itu perlu dipegang. Makanya dalam kondisi tertentu wanita itu kalau memang melihat suaminya dalam kondisi, bahasa gampangnya dalam kondisi syahwat yang bergejolak gitu kan, birahi yang muncul, maka ya sudah nggak usah mempertanyakan saya sedang sedang dalam posisi yang sama apa enggak gitu. Karena kalau menunggu posisi yang sama, sedangkan kondisi psikologi dua orang makhluk ini, laki-laki dan perempuan ini berbeda, terus berharap sama, saya hanya akan mau memenuhi kewajiban saya sebagai istri, memenuhi hak kamu sebagai suami, kalau saya juga punya punya syahwat yang sama, maka itu ya nanti kasihan suaminya. Kalau padahal dia harus kerja di luar, kemudian ketemu sama orang-orang yang seperti tadi itu. Ya, ya kamu tahu sendiri lah di luar gimana orang wanita-wanita itu kan pakai pakaian, apalagi orang-orang yang bukan muslim ya. Wong yang muslim aja kadang pakaiannya kayak gitu kan. Apalagi yang bukan muslim. Allah taala alam. Demikian yang bisa kita sampaikan dan kita diskusikan. Kurang lebih mohon maaf. Alhamdulillah. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.